Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa PKLU dimanapun berada. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera. Pagi ini kita berjumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Diaken Eis Indriawati Seinenia, saya anggota PKLU GPIB Sion DKI Jakarta. Kudaki jalanmu ia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Bapak, Ibu, Oma, Opa, PKLU dimanapun berada, sebelum kita membaca firman Tuhan dan renungan dari SBU, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami masih berkumpul bersama di dalam PKLU, program PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Kau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu buat kami, jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu PKLU dimanapun berada, kita akan membaca Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Yosua pasal 17 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, berikut bagian bagi suku Manasye melalui undi, sebab Manasye adalah anak sulung Yusuf kepada Makhir, anak sulung Manasye, dan ayah Gilead diberikan Gilead dan Basan karena ia seorang tentara. Keturunan Manasye yang lainnya juga mendapat bagian menurut kaum mereka, Bani Abiser, Bani Helek, Bani Asriel, Bani Sekem, Bani Hefer, dan Bani Semida. Itulah keturunan laki-laki Manasye bin Yusuf menurut kaum mereka. Tetapi Zelofehad bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu: Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Baiklah Oma Opa, Bapak Ibu PKLU dimanapun berada, renungan pagi ini kita akan membaca dengan tema adil bagi semua anak. Apa yang dimaksud adil atau bersikap adil? Apakah adil berarti memberi sesuatu dengan merata? Misalnya memberi sepiring nasi bagi anak usia 5 tahun sama dengan anak usia 1 tahun. Itukah yang disebut berbuat adil? Tentu bukan demikian. Adil pertama-tama berarti memberi sesuatu menurut kebutuhannya bagi seorang anak usia 5 tahun. Sepiring nasi dengan lauknya adalah tindakan yang adil. Tetapi bagi seorang anak 1 tahun, sepiring nasi dan lauknya bukanlah tindakan yang adil. Tindak adil karena tidak sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Dalam rangka tindakan yang adil, salah satu isu berteologi yang relevan saat ini adalah keadilan gender. Dalam banyak masyarakat yang patriarkal, perempuan atau anak perempuan selalu menjadi pihak korban dari sistem sosial yang tak bersahabat dan tidak adil. Perempuan dianggap ciptaan kedua yang tidak sepenting laki-laki. Eksistensi dan perannya tidak diperhitungkan, bahkan diragukan. Hak-haknya seringkali diabaikan dan dirampas atas nama kepentingan laki-laki.
Prioritas sekolah misalnya, pertama-tama jatuh kepada anak laki-laki. Prioritas pemimpin dalam organisasi apapun, termasuk agama, seringkali terganjal dan terjegal karena isu di seputar perempuan yang dianggap tidak cakap dan tidak mampu memimpin. Dalam soal agama, bahkan terdapat sebuah dosa seksis yang dipanjatkan oleh orang Israel. Aku bersyukur karena tidak diciptakan sebagai perempuan. Apakah dunia dewasa ini sekejam itu kepada perempuan? Dalam perspektif iman jawabannya tidak. Sejak semula Allah merancang penciptaan, manusia laki-laki dan perempuan adalah setara. Sebagai perempuan sama-sama makhluk terhormat, yaitu the Royal Version. Semua anak dengan hak dan kewajiban yang sama. Jika demikian, apakah semua anak perempuan Zelafehat harus dianggap salah bunda mengandung? Tidak. Allah merancang keadilan dan kebaikan atas mereka juga. Demikianlah Oma Opa, Bapak Ibu PKLU, pembacaan Alkitab dan renungan SBU-nya. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Bapak, Ibu, Oma Opa, PKLU yang terkasih, kita sudah mengakhiri saya dan PKLU membaca Alkitab. Biarlah kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam menghadiri segala tantangan dan pergumulan hidup. Dan kita selalu mengucap syukur seturut kehendak Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan di dalam pembacaan Alkitab, dalam PKLU, membaca Alkitab, GPIB. Kiranya kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan bagi Oma, Opa, PKLU dimanapun berada. Kami juga mendoakan untuk Dewan PKLU, kiranya sukses selalu ke depan, juga Majelis Sinode yang memberikan program ini, sukses ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Juga Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Oma, Opa, PKLU dimanapun berada. Biarlah kami selalu hidup beriman, penuh kasih dan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Oma, Opa terkasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain kesempatan.